Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari kumpulan ayat yang dibaca khusus yang ada di dalam Al-Quran atau disebut juga dengan bacaan gharib. Pada video kali ini akan kita jelaskan satu persatu. Kali ini namanya tashil. Tashil yang wajib dibaca itu hanya terdapat satu contoh di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Fusilat ayat 44. Coba perhatikan pada Quran cetakan Madinah. Pada huruf Hamzah ada bulatan kecil yang dicoret dan berwarna hitam. Maka ini namanya tashil. Sedangkan pada Quran cetakan Indonesia, hamzanya berharokat fathah, di bawahnya ada tulisan yang kecil yang dibaca dan ditulis tashil. Jadi walaupun beda bentuk, yang satu berbentuk lingkaran pada Quran cetakan Madinah, yang satu lagi ada tulisan kecil pada Quran cetakan Indonesia, beda penulisannya tapi sama cara bacanya. Itu huruf hamzah ini mesti dibaca dengan samar-samar. Salah kalau kita baca AA, nggak boleh AA. Ini juga AA juga tidak boleh. Atau tidak dibaca huruf hamzanya, maka juga salah. Misalkan kita baca A jami juga salah. Atau AA jami itu juga salah. Jadi cara bacanya hamzah yang ada bulatan kecil dan tulisan kecil harus disamarkan. A jami A A. Nah, jadi hamzah ini jangan dipanjangkan, tapi hamzah yang kedua samarkan bunyinya. Jami. Jami. Sekarang mari kita lihat contoh yang ada di Quran cetakan Madinah dan Quran cetakan Indonesia. Sekarang kita sedang membuka Quran cetakan Madinah, surat Fusilat ayat 44. Di situ ada hamzah, di atasnya ada bulatan kecil. Maka ini namanya tashil. Jadi cara bacanya disamarkan sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kita mulai dulu dengan baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'jamiyyu wa arabi. Jadi cara wakofnya sukunkan huruf terakhir dan tekan bunyinya. Wa arabi. Kita ulang sekali lagi. A'jamiyyu wa arabi. Sekarang kita lihat Quran cetakan Indonesia, masih surat yang sama, surat Fusilat ayat 44. Perhatikan di bawah hamzah yang berharokat fathah ada tulisan kecil tashil, maka samarkan bunyi hamzah yang kedua ini. A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Jadi itulah pelajaran kita pada video kali ini. Untuk kesimpulan, tashil hanya satu yang wajib dibaca di dalam Al-Quran. Itu terdapat di dalam surat Fusilat ayat 44. Kali ini namanya imalah. Imalah hanya satu di dalam Al-Quran. Yaitu terdapat di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 41. Perhatikan pada Quran cetakan Madinah. Di bawah huruf ro ada tanda kecil seperti tanda ketupat. Maka ini merupakan tanda imalah. Huruf ro-nya tidak ada punya harokat, namun punya tanda panjang. Sedangkan pada Quran cetakan Indonesia, huruf ro-nya berharokat fathah berdiri. Di bawahnya ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis imalah. Beda penulisan, namun cara baca tetap sama. Jadi huruf ro yang polos ini yang tidak punya harokat, sedangkan pada Quran cetakan Indonesia dia punya berharokat fathah, sama-sama dibaca dengan fathah. Ini ro dan ini juga ro, dan dipanjangkan dua harokat.
ro, ro. Karena di sini ada imala, maka huruf ro itu harus dimiringkan cara bacanya. Sehingganya vokalnya berubah menjadi e dan tetap dipanjangkan. Re, re. Maka itulah yang dikatakan dengan imala. Hanya satu di dalam Al-Quran, hanya terdapat di dalam surat Hud ayat 41. Majreha, majreha. Beda penulisan, sama cara baca. Mari kita lihat Quran cetakan Indonesia dan Quran cetakan Madinah. Perhatikan Quran cetakan Madinah. Di bawah huruf ro ada tanda ketupat kecil, maka ini imala. Miringkan bunyi huruf ro-nya dan dipanjangkan 2 harokat. Kita mulai dulu dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Sekarang perhatikan Quran cetakan Indonesia. Masih pada ayat yang sama. Di bawah huruf ro yang berharokat fathah berdiri ada tulisan kecil, imalah. Maka huruf ro harus dimeringkan berbunyi e dan dipanjangkan 2 harokat. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi itulah pelajaran kita pada video kali ini. Sebagai kesimpulan, imala atau huruf yang dibaca e hanya satu yang ada di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Hud ayat 41. Kali ini namanya ishmam. Ishmam hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat yang ke-11. Coba perhatikan pada Quran cetakan Madinah, pada kata la ta'manna, di antara huruf mim dan huruf nun yang bertasydid ada tanda ketupat. Tanda ketupatnya berwarna hitam. Maka ini dinamakan ishmam. Sedangkan pada Quran cetakan Indonesia, pada kata yang sama, ayat yang sama, la ta'manna, di bawah huruf nun yang bertasydid ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis ishmam. Jadi beda tanda di antara 2 Quran ini, namun cara baca sama. Itu mesti dibaca dengan cara ishmam. Coba perhatikan kembali, pada kata manna ada ketupat. Manna ada tulisan ishmam kecil di bawah. Nah, ini tulisan yang ada di Mushaf Al-Quran cetakan Indonesia dan juga di Quran cetakan Madinah. Jadi bacaan ini harus dikembalikan kepada bentuk aslinya. Ini adalah bentuk aslinya. Yang tertulis di Mushaf itu manna, tapi bentuk aslinya manuna. Ada huruf nun yang berharokat dhamma yang dibuang. Namun kita tetap harus membaca nun ini dengan cara ishmam. Nah, jadi dalam praktek bacaan harus dibaca seperti ini, manuna. Jadi bunyi nu ini isyarat bibir saja tanpa keluar suara kita. Manuna, manuna. Sekarang bunyi nu ini kita isyaratkan dengan bibir tanpa bersuara. Manna, manna, manuna, manuna. Sekarang bunyi nu kita baca dalam hati, tidak ada suaranya, cukup dengan isyarat bibir saja. Manna, manna, manna.
Itulah yang dikatakan dengan ishmam. Sekarang mari kita lihat Quran cetakan Madinah dan Quran cetakan Indonesia. Sekarang kita baca Quran cetakan Madinah. Perhatikan pada surat Yusuf ayat yang ke-11. Di situ ada tanda seperti ketupat di antara huruf mim dan huruf nun. Inilah dikatakan ishmam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'mannuna menjadi la ta'manna. Jadi bunyi nu kita baca dalam hati saja, kita ganti dengan isyarat bibir. Kita bisa berhenti di sini karena dipandang dari segi makna. Karena makna ayatnya sudah sempurna. Kita cukup dengan melanjutkan membaca huruf waw. Wa inna lahu lanasihun. Sekarang perhatikan Quran cetakan Indonesia. Masih di surat yang sama, surat Yusuf ayat yang ke-11. Di bawah huruf nun yang bertasydid ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis ishmam. Maka ayat ini mesti kita baca dengan ishmam. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'mannuna menjadi la ta'manna. Jadi bunyi nu kita baca dalam hati saja, kita ganti dengan isyarat bibir. Kalau misalkan sahabat Al-Quran nafasnya cukup untuk sampai akhir ayat boleh juga. Namun kalau tidak sampai nafasnya boleh berhenti di sini karena maknanya sudah sempurna. Wa inna lahu lanasihun. Untuk kesimpulan, jadi di dalam Al-Quran ada bacaan ishmam. Jadi bacaan ishmam itu hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu hanya terdapat di dalam surat Yusuf ayat yang ke-11. Kali ini namanya sakhta. Sakhta yang wajib dibaca di dalam Al-Quran ada di 4 tempat atau terdapat di dalam 4 ayat. Sekarang kita lihat sakhta pada Quran cetakan Madinah. Coba perhatikan di sini ada sin kecil yang berada di atas ayat. Maka inilah yang dikatakan sakhta. Kita lihat Quran cetakan Indonesia. Di atas ayat ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis sakhta. Nah, jadi walaupun beda penulisan, cara baca tetap sama. Itu apabila kita menjumpai tanda ini, maka lafaznya harus digabung. Tetapi ketika menggabungnya itu dibaca dengan dijeda tahan nafas 2 detik. Jadi ketika digabung kita jeda dulu di sini, tahan nafas 2 detik baru dilanjutkan. Salah kalau kita baca tanpa dijeda. Marraqo, enggak boleh marraqo. Jadi di sini harus kita jeda dulu selama 2 detik. Man raqo. Yang ini juga man raqo. Jadi tujuan ada sakhta ini supaya kita tidak salah dalam memahami makna dari ayat Al-Quran. Kalau kita baca lanjut tanpa sakhta, maka akan mengalami kesalahan. Sekarang mari kita lihat sakhta yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat sakhta yang pertama di dalam surat Yasin ayat 52. Ini adalah Quran cetakan Madinah. Coba perhatikan di atas huruf ada sin kecil. Maka ini dibaca dengan sakhta.
Dijeda dulu 2 detik baru disambung dengan lafaz berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Masih pada surat yang sama, surat Yasin ayat 52. Ini Quran cetakan Indonesia, ada tulisan kecil sakta, maka cara bacanya sama. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Sekarang kita lihat sakta yang kedua di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Maka dipisahkan, dijeda 2 detik baru digabungkan. Wa qila man raqa. Masih di surat yang sama, kali ini di Quran cetakan Indonesia. Wa qila man raqa. Sekarang kita lihat sakta yang ketiga di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ini Quran cetakan Madinah. Maka di sini kita pisahkan, jeda 2 detik baru disambung. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekarang kita lihat Quran cetakan Indonesia, masih pada ayat yang sama. Jadi kita jeda dulu di sini, tahan nafas 2 detik baru disambung. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekarang kita lihat sakta yang keempat, terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Perhatikan pada akhir ayat pertama ini ada sin kecil, maka ini sakta. Jadi kita tahan dulu nafas di sini 2 detik, kemudian baru disambung dengan ayat yang kedua. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sekarang kita lihat Quran cetakan Indonesia. Pada akhir ayat yang pertama ada sakta. Maka di sini kita berhenti dulu, jeda 2 detik, tahan nafas baru disambung. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Untuk kesimpulan video kita pada kesempatan kali ini, jadi di dalam Al-Quran ada sakta. Jadi cara bacanya kita mesti membaca dan menyambung ayatnya dengan cara dijeda dulu, tahan nafas kira-kira 2 detik. Kali ini namanya naqal.
Naqal hanya satu yang ada di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang ke-11. Coba perhatikan, alif lam di dalam Al-Quran ada dua jenis. Yang pertama alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun. Misalkan setelah alif lam ini ada huruf qaf, Al-Qari'ah. Jadi alif lamnya dibaca al. Huruf dari hamzah wasal yang berdampingan dengan lam ini biasanya dia berharokat fathah. Al-Qari'ah. Kemudian yang kedua namanya alif lam syamsiyah. Lamnya tidak dibaca karena telah bergabung dengan huruf yang berada sesudahnya. Misalkan setelah alif lamnya ada nun. An-Nisa. Nah, jadi alif lam syamsiyah ini lamnya telah bergabung kepada huruf yang berada sesudahnya. Hamzah wasalnya juga berharokat fathah. Kemudian ada alif lam yang mesti dibaca khusus di dalam Al-Quran. Itu terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Di situ ada alif lam, setelahnya ada hamzah yang berharokat kasrah. Harusnya bertuliskan al-ismu. Jadi dia termasuk alif lam qamariyah. Tetapi karena mendapat bacaan naqal mesti dibaca khusus, sehingganya huruf hamzah yang berharokat kasrah mesti dipindahkan harokatnya kepada alif lam yang berharokat sukun. Sehingganya lam sukun hilang mesti diganti menjadi lam yang kasrah. Sehingganya bunyinya menjadi alismu. Nah, jadi ini merupakan bacaan khusus. Coba perhatikan pada Quran cetakan Madinah, hamzah wasal ditulis dengan kepala huruf shad di atasnya. Kemudian ada lam, ada hamzah yang berharokat kasrah. Karena naqal berubah menjadi alismu. Karena hamzah wasal terletak di tengah kalimat, maka kita enggak baca. Jadi hamzah wasal ini abaikan karena kita mendahului dengan bacaan bi'sa. Jadi ini tidak dibaca. Bi'salismu. Pada Quran cetakan Indonesia juga seperti itu. Hamzah wasal tidak diberikan harokat apa-apa. Ada lam dan juga ada hamzah yang berharokat kasrah. Karena naqal, sehingganya harokat hamzah dipindahkan kepada lam. Bi'salismu. Hamzah wasal juga diabaikan karena berada di tengah. Kalau dia berada di awal baru dibaca dengan harokat fathah. A bunyinya. Tapi karena di tengah dia diabaikan. Bi'salismu. Sekarang mari kita lihat Quran cetakan Madinah dan Quran cetakan Indonesia. Perhatikan Quran cetakan Madinah. Di sini alif lam mesti dibaca dengan naqal. Huruf hamzah yang kasrah dipindahkan kepada huruf lam. Sehingganya lam sukun menjadi lam kasrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi sin dibaca pendek. Bi'salismu. Tidak boleh dibaca bi'salis, tetapi dibaca dengan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sekarang kita lihat Quran cetakan Indonesia. Walaupun beda Qurannya, namun cara baca tetap sama. Jadi di sini tidak boleh dibaca ismu, harus dibaca bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul. Jadi dibaca lismu. Sekarang sebagai kesimpulannya, naqal artinya memindahkan. Jadi maksudnya kita memindahkan harokat kasroh pada huruf hamzah kepada huruf lam yang berharokat sukun. Sehingganya lam sukun sekarang menjadi kasroh. Yang awalnya dibaca bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Bacaan ini hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11.
Kali ini namanya ibdal. Ibdal hanya terdapat di dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat yang keempat. Coba perhatikan Quran cetakan Madinah. Di sini ada waqaf shad lam. Setelahnya ada hamzah wasal ditandai dengan kepala huruf shad. Perhatikan Quran cetakan Indonesia. Di sini juga ada waqaf shad lam. Hamzah wasal tidak ada ditandai dengan tanda apapun. Beda cetakan namun cara baca tetap sama. Jadi pada ayat ini bisa kita baca dengan dua cara. Yang pertama dengan cara wasal atau dengan cara menyambung tanpa ada berhenti. Sehingga ta yang kasra langsung kita gabung dengan hamzah yang sukun. Fis samawati tuni. Fis samawati tuni. Itu cara baca wasal. Karena kita mengamalkan tanda waqaf shad lam. Shad lam ini artinya lebih diutamakan kita melanjutkan bacaan. Sekarang kita praktekkan dengan cara berwaqaf. Karena waqaf shad lam juga boleh kita untuk berhenti. Jadi kita berhenti di sini sehingga ta kita sukunkan. Dan huruf waw yang berada sebelumnya panjangkan 2 sampai 6 harokat. Karena sudah menjadi mad arid lis sukun. Sekarang kita pilih saja dengan panjang 4 harokat. Fis samawat. Fis samawat. Ketika kita berwaqaf di sini, maka untuk memulai bacaan kita mesti membaca hamzah wasal. Yang menjadi pertanyaan apa harokat atau baris dari hamzah wasal? Mari kita lihat pembahasan yang lebih lanjut. Maka ketika kita membaca hamzah wasal di awal kalimat, dia harus diberikan harokatnya. Kalau dia alif lam, maka harokatnya langsung a, al. Tapi kalau dia tidak dekat dengan alif lam, maka rumus secara umum harus melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Huruf ketiganya ta yang dhamma. Kalau dhamma huruf ketiga, maka hamzah wasal juga dhamma. U'tuni. Rumus yang seperti ini tidak bisa diterapkan pada beberapa kata di dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran tidak bisa melihat kepada huruf yang ketiga. Caranya bagaimana? Harus melihat kepada kaidah bahasa Arabnya sendiri atau melihat kepada kamus. Setelah kita melihat kepada kaidah bahasa Arab dan melihat kepada kamus, dijumpai bahwasanya hamzah wasal mesti berharokat kasrah. Ituni. Ketika kita membaca ituni, kalimat ini belum selesai karena kita harus menjadikannya ibdal. Ibdal itu artinya kita mengganti huruf yang ada. Huruf apa yang kita ganti? Itu huruf hamzah yang berharokat sukun. Sehingganya huruf hamzah yang sebelumnya yang kasroh menjadi mad badal. Jadi mad badal itu apabila ada hamzah fathah bertemu dengan alif, atau hamzah kasroh bertemu dengan ya sukun, atau hamzah dhamma bertemu dengan waw sukun. Pertanyaan kita, hamzah kasroh ini dengan apa supaya dia menjadi mad badal? Dengan apa dia berjumpa? Yaitu dengan ya sukun. Sehingganya hamzah yang sukun kita hilangkan dan kita ganti menjadi huruf ya. Sehingganya hamzah kasroh bisa menjadi mad badal. Itu yang dikatakan dengan ibdal. Inilah pergantian hurufnya. Hamzah kita hilangkan diganti dengan ya sukun. Kenapa ya sukun? Karena pasangan dari hamzah kasroh adalah ya sukun supaya bisa menjadi ibdal atau mad badal. Ituni. Hamzah kasroh dipanjangkan 2 harokat. Ituni. Sekarang mari kita lihat Quran cetakan Madinah dan Quran cetakan Indonesia. Sekarang kita lihat Quran cetakan Madinah. Sekarang coba kita baca dengan wasal atau lanjut. Ta kasroh gabungkan dengan hamzah yang sukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni
Kita ulang dari aruni karena berhenti di sini melihat kepada makna. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum. Kita ulang dari am lahum, masih melihat kepada makna. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Di sini harus hati-hati ikhfanya. Huruf kaf yang dhammatain ketika berikhfa kepada huruf fa, dengungannya itu sama sambarnya itu mengarah kepada bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Syirkun fis samawati tuni. Maka itu cara baca yang pertama kita mewasalkan bacaan. Sekarang cara baca yang kedua, yaitunya kita memulai bacaan dari hamzah wasal. Kita berhenti di sini. Am lahum syirkun fis samawat. Kita mulai dari hamzah wasal. Ketika memulai harus ada ibdal. Hamzah sukun ganti dengan ya sukun. Baris dari hamzah wasal kasrah. Ituni bi kitabim min qabli hadza au atharah. Masih melihat kepada makna, kita berhenti di sini, jemput kembali dari au atharatim min ilmin in kuntum sadiqin. Sekarang kita lihat Quran cetakan Indonesia. Beda penulisan, beda cetakan, namun cara baca tetap sama dengan Quran cetakan Madinah. Itu yang terdapat di dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat 36. Istilah untuk bacaan khusus ini tidak ada. Sekarang mari kita lihat yang ada di dalam Al-Quran cetakan Madinah. Coba perhatikan huruf yang seperti tanda C ini dan berharokat fathah. Ini merupakan huruf ya. Jadi khusus di dalam Quran cetakan Madinah, kalau dia tidak berharokat maka ini tanda panjang. Tapi kalau dia berharokat maka ini merupakan huruf ya. Kemudian pada Quran cetakan Indonesia ditulis agak sedikit berbeda, namun cara bacanya sama. Di sini pakai titik dan juga seperti huruf C, maka ini juga merupakan huruf ya yang berharokat fathah. Jadi di dalam surat yang lain kalau jumpa yang seperti ini atau yang seperti ini, maka ini dibaca dengan ya. Tetapi di dalam surat An-Naml ayat 36 ada 3 cara baca yang bisa kita praktekkan. Yang pertama ketika lanjut membaca atau ketika wasal, maka ini dibaca ya sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ataniyallahu. Ini pada Quran cetakan Madinah, ini pada Quran cetakan Indonesia. Ataniyallahu. Jadi dibaca ya karena masuk dia ke dalam lafaz Allah, maka lafaz Allah atau lafzul jalalah mesti dibaca tebal. Yallahu. Jadi ditebalkan bunyinya. Ketika kita berhenti atau waqaf, maka bisa dibaca dalam 2 bentuk. Bisa kita pilih salah satu. Yang pertama, kita bisa berwaqaf atau berhenti pada huruf ya yang bentuk unik ini. Sehingganya ketika kita sukunkan, huruf nun yang berada sebelumnya dipanjangkan 2 harokat saja. Yang ini juga karena sudah menjadi mad asli atau mad tabi'i. Atani. Nah, jadi nun kasroh 2 harokat saja. Yang ini juga atani. Kemudian cara waqaf yang kedua, kita tidak usah baca ya yang bentuk unik ini, kita buang saja. Sehingganya yang kita sukunkan adalah huruf nun yang berada sebelumnya. Sehingganya huruf yang berada sebelum nun itu huruf ta mesti dipanjangkan 2 sampai 6 harokat karena sudah menjadi mad arid lis sukun. Biasanya kita panjangkan dalam menengah saja. Kita panjangkan 4 harokat atau 4 ketukan.
atan, atan. Sekarang supaya tidak ragu, mari kita lihat Quran cetakan Madinah dan Quran cetakan Indonesia. Sekarang kita lihat Quran cetakan Madinah. Ini huruf ya yang kita jelaskan tadi. Sekarang coba kita praktekkan dengan berwaqaf pada huruf ya ini, sehingganya nun kita panjangkan 2 harakat karena sudah menjadi mad asli atau mad tabi'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atani. Jadi nun dipanjangkan 2 harakat. Sekarang coba kita praktekkan dengan cara berwaqaf. Huruf ya kita hilangkan, nun kita sukunkan dan panjangkan ta ini 4 harakat. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atan. Jadi cara berhentinya bisa dipilih salah satu. Boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua. Di mana kita mengulang, itu ulang dari fama. Ketika kita melanjutkan bacaan, maka huruf ya dibaca dengan harakat fathah dan digabung dengan lafaz Allah. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum. Kita ulang dari bal antum bihadiyatikum tafrahun. Sekarang kita lihat Quran cetakan Indonesia. Walaupun beda penulisan, namun cara bacanya sama sebagaimana yang kita praktekkan pada Quran cetakan Madinah. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.